Hi guys, welcome back to my channel, and in this video we're gonna talk about how to calculate a key statistic and also visualize the data using three software, which are RStudio, Minitab, and also Excel. We'll do it all step by step, and let's get started. Oke teman-teman, jadi di sini ada studi case-nya, yaitu PT Osik Logistik merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi barang di wilayah Indonesia Barat. Untuk menilai produktivitas karyawan bagian gudang, manajemen melakukan pengukuran jumlah paket yang berhasil disortir oleh 10 karyawan selama 1 hari kerja. Data ini dikumpulkan untuk menganalisis tingkat efisiensi kerja karyawan, mengetahui sebaran produktivitas, serta sebagai dasar evaluasi dan perbaikan sistem kerja. Berikut ini disajikan data hasil sortir dalam satuan paket. Nah, ini tabelnya nih. Lalu berdasarkan tabel di atas atau data di atas, carilah dan interpretasikan hasil nilai minimum, maksimum, min, median, modus, kuartil 1, 2, 3, range, variansi, standar deviasi, skewness, dan kurtosis, serta sajikanlah data tersebut dengan histogram, box plot, dan bar chart menggunakan RStudio, Minitab, dan juga Microsoft Excel. Nah, di sini udah ada tabelnya nih, teman-teman. Nah, ini tinggal dipindahkan saja. Nah, lalu kita akan menyelesaikannya dalam satu software terlebih dahulu, yaitu RStudio. Let's check it out. Oke teman-teman, kita sudah ada di software RStudio nih teman-teman. Nah, ini kita langsung aja membuat project yang baru ya teman-teman ya. Nah, setelah kita membuat project yang baru di existing directory dengan file yang di browse nih, browse-nya ini di tempat yang mana, udah tepat atau belum. Nah, ketika sudah tepat, baru kita membuat project-nya. Nah, setelah itu, untuk memastikan bahwa tempatnya ini tepat, kita bisa lihat di files. Nah, ini sudah ada file tutorial statistika dengan format file Excel. Nah, ini sangat dibutuhkan pada saat mencari statistik dan juga visualisasi dari data, teman-teman ya. Nah, ini langsung aja kita membuat R script-nya, teman-teman ya. Nah, ini kalau misalnya diketik langsung itu kan lama ya. Sampai 1 jam aja bisa lebih gitu, teman-teman. Karena banyak banget yang harus dicari gitu. Jadi langsung aja kita copy paste R script-nya nih, teman-teman nih. Nah, ini kita copy paste aja. Nah, ini copy paste. Setelah itu, kita running nih, cuman sebelum running kita harus menjelaskan dulu nih, kalian ngerti nggak gitu kan. Nah, ini kita harus install dulu, install package. Setelah kita install package gitu kan, kita membuka apa yang kita install gitu, kita membuka package-nya gitu. Nah, ini kita langsung running aja ya teman-teman ya. Nah, setelah successful, nah baru kita membaca file Excel-nya teman-teman nih. Ini namanya file Excel-nya itu file tutorial statistika. Nah, ini sudah sama ya dengan yang di sini. Kalau belum sama itu tidak akan kebaca teman-teman filenya. Jadi harus sama nama file Excel di sini dengan file di sini. Dan kita juga harus menunjukkan di lembar keberapa di file Excel tersebut teman-teman. Kalau di sini lembar pertama teman-teman. Nah, setelah itu ini format codingan ini, pembacaan ini itu disimpulkan dengan variabel data 1 atau data pertama teman-teman. Setelah itu kita running, kita tampilkan. Nah, ini tabelnya itu sama seperti yang ada di Excel tadi teman-teman, di studi kasus tadi. Nah, setelah kita tampilkan, setelah kita membaca filenya lalu kita tampilkan, baru kita lalu mencari data statistik deskriptifnya teman-teman, yang ada min, median, modus. Nah, untuk modus itu setelah ini ya teman-teman ya, kita cari dulu nih yang ini nih. Kita cari statistik deskriptifnya teman-teman, seperti nilai minimum. Nah, ini min sama dengan kita cari dari data pertama tadi, file data pertama, jumlah paketnya, min, max, min, minnya ini beda ya teman-teman ya. Kalau ini minnya itu rata-rata, kalau ini minnya itu mencari nilai minimum teman-teman. Nah, setelah itu kita menghitung nilai median atau nilai tengahnya. Ini dengan codingan ini median. Lalu ada kita menghitung kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga dengan tipe yang pertama teman-teman. Nah, setelah itu kita menghitung variansi dengan codingan var atau var. Nah, ini lalu ada kita menghitung range-nya nih teman-teman, jaraknya. Nah, ini bisa langsung kita jalankan aja nih teman-teman codingannya atau run ya. Nah, ini sudah langsung ketemu nih teman-teman nih. Nih, ini untuk nilai minimumnya itu adalah 210 atau nilai paling terkecilnya 210. Lalu ada nilai maksimumnya atau nilai terbesar 260. Lalu ada min-nya atau nilai rata-ratanya itu adalah 230. Lalu ada nilai median, nilai tengahnya itu adalah 227,5. Lalu ada kuartilnya nih, kuartil pertama itu 220, kuartil kedua itu 225, dan kuartil ketiga itu adalah 240 teman-teman. Lalu ada variansi datanya nih, nilainya itu adalah 272,2222. Lalu ada range-nya nih teman-teman, minimum dan maksimum itu dari 210 hingga 260 teman-teman. Nah, lalu kita lanjut mencari nilai modusnya nih teman-teman nih. Kita mencari nilai modus, bukan modus yang itu ya, tapi modus yang ini. Tahulah. Oke, lanjut ya. Kita mencari nilai modus. Sebelum kita mencari nilai modus, kita harus membuat tabel dari
jumlah paket tersebut teman-teman untuk menghitung nilai frekuensi yang terbanyaknya teman-teman. Nah ini kita langsung running aja. Nah ini yang paling terbanyak kan ada dua nih, 210 dan 220, itu disebutkan dua kali teman-teman di dalam tabelnya. Nah setelah itu kita menentukan nilai modusnya nih teman-teman. Kita cari lalu kita tampilkan. Nah ini kita ambil which marks yang paling terbanyak ya. Kita ambil dari tabel ini, tabel yang tadi atau tabel yang ini ya teman-teman ya. Which marks. Lalu kita langsung aja jalankan. Nah ini codingan ini itu disimpulkan sebagai variabel modus teman-teman. Nah ini baru kita jalankan aja biar cepat running. Nah ini sudah ketemu nilai modusnya itu 210. Nah di sini juga ada 210. Lalu kita lanjut, ada yang namanya skewness dan juga kurtosis teman-teman. Nah ini codingannya. Nah untuk ini kita copy dulu lalu kita paste. Nah ini untuk skewness dan kurtosis itu beda ya teman-teman ya. Ini kita harus menginstal paketnya lagi teman-teman karena beda jenisnya. Nah ini kita install lalu kita panggil apa yang kita install atau kita buka lah istilahnya apa yang kita install gitu ya teman-teman ya. Setelah kita install dan juga kita buka dan di sini sudah ada bacaan successful, baru kita mengambil kolom jumlah paket teman-teman. Ini jumlah paket. Nah ini skewness-nya ini dengan tipe kedua ya teman-teman ya, dan juga berlaku untuk kurtosis menggunakan tipe kedua teman-teman. Nah ini sudah ada nilai skewness-nya yaitu 0,5566147 yang dimana itu lebih dari 0, maksudnya itu adalah kemiringannya itu distribusi datanya itu lebih condong ke kiri teman-teman dengan ekor memanjang ke kanan dan juga dengan nilai rata-rata lebih besar daripada median dan juga modus. Lalu ada di sini kurtosis teman-teman yaitu nilainya negatif 0,4479384 yang artinya itu kurang dari 3, yang berarti juga itu adalah jenis platykurtik, maksudnya itu datanya itu lebih tersebar gitu ya teman-teman ya. Kalau di grafik itu kayak melengkung seperti mangkok atau huruf U, cuman kebalik gitu ya seperti huruf N kecil. Nah setelah itu, setelah kita bertemu dengan skewness dan kurtosis, kita lalu mencari histogram. Nah ini visualisasi datanya ya teman-teman ya. Kita mencari visualisasi data dari statistik deskriptifnya. Kita menampilkan visualisasi datanya teman-teman. Nah di sini ada codingannya nih hist, maksudnya itu histogram diambil dari data pertama tadi teman-teman. Lalu ada judulnya, main itu judulnya, ini histogram 70. Ini bebas ya mau kalian dinamain histogram doang atau 70, bebas ya. Cuma saya ini namakan histogram 70. Lalu ada koordinat X dan juga Y. Nah ini saya namakan koordinat X-nya itu adalah jumlah paket, lalu koordinat Y-nya itu adalah frekuensinya teman-teman. Lalu ini ada core, ini warna isi batangnya teman-teman. Warnanya itu bebas ya. Kalau di sini saya memilihnya itu sky blue teman-teman. Lalu ada warna garis tepinya nih teman-teman, atau warna bordernya teman-teman. Nah warnanya itu adalah ini hashtag 000080. Ini maksudnya ini itu adalah warnanya adalah biru tua teman-teman. Nah ini bisa kita running aja teman-teman ya, bukan berlari tapi menjalankan programnya. Ini belum semua ya, salah. Oke kita ulang. Nah error. Oh ini harusnya ini jumlah paket. Nah, oke, kita running lagi. Nah ini teman-teman. Nah ini sudah ketemu ya ini jumlah paketnya berapa. Ada berapa mini dari range-nya. Tadi kan 210 hingga 260. Nah ini juga frekuensinya berapa gitu kan. Nah, ini sudah ketemu nih. Tadi ini warnanya biru, sky blue dan juga garis tepinya biru tua gitu kan. Nah, ini. Lalu ada yang namanya box plot teman-teman. Nah ini untuk box plot kita copy dulu aja ya teman-teman ya, karena kalau ditulis itu lama teman-teman. Nah ini box plot, ini kuantil. Untuk mencari visualisasi data box plot kita memerlukan data kuartil 1, 2 dan juga 3 teman-teman dengan tipe pertama. Nah ini kuartil 1, 2, 3 tipe pertama yang diasumsikan sebagai variabel Q besar teman-teman. Lalu ini ada untuk kuartil pertama kita asumsikan sebagai Q1, kuartil kedua Q2, kuartil ketiga itu Q3 teman-teman. Ini variabel Q1, Q2, Q3. Q2 nya bisa disebut juga median. Lalu ada ini box plotnya nih, listnya nih, list. Lalu ada stats, matrixnya juga nih. Ada minimum dan ini data jumlah paket tadi nih kuartil 1, 2, 3. Lalu ada ini minimum ya, minimum terus maksimumnya. Jadi untuk itu kita butuh data kuartil di box plot ini. Nah setelah itu kita ini N itu banyaknya data teman-teman. Lalu ada ini interval kuartilnya teman-teman. Setelah itu kita bisa menampilkan box plotnya teman-teman. Nah ini untuk box plot, judulnya itu box plot 70. Ini kalian bebas mau judulnya apa. Nah untuk variabel ya di koordinatnya ini saya namakan jumlah paket teman-teman. Lalu ada limit variabel Y, limit koordinat Y, yaitu limitnya itu ini dan ada maksimalnya juga. Lalu ada
box fillnya itu merah atau warna kotaknya itu merah dengan warna garis tepinya itu adalah hitam teman-teman. Lalu, nah ini kita bisa jalankan aja nih teman-teman nih. Nah ini hasilnya teman-teman. Nah hasilnya itu ini dengan minimum 220 dan nilai maksimum itu 240 teman-teman. Yang tadi ada di atas ya. Nih saya buktikan dengan kuartil 1, 2 dan juga 3. Itu ada nah ini 220. Minimumnya 220, mediannya atau kuartil 2 itu 225 dan kuartil 3 itu 240 teman-teman. Oke, kita sebelum lanjut, ini saya butuh untuk ngecas software, maksudnya ngecas laptop saya dulu karena seperti yang kalian lihat tadi ada pemberitahuan untuk ngecas laptop. Oleh karena itu, saya mohon maaf untuk ketertundaannya. Jadi, mohon tunggu ya. Oke teman-teman, mohon maaf atas kesalahannya dan kurang persiapan juga. Jadi, di sini saya akan melanjutkan saja. Oke, jadi selanjutnya itu ada yang namanya bar plot teman-teman. Nah, ini visualisasi data terakhir kita untuk software RStudio. Nah, ini untuk bar plot. Nah, untuk membuat bar plot, nah itu harus seperti ini. Kita butuh data yang pertama, lalu ada ini names. Kita beri nama pada labelnya. Setelah itu, untuk variabel Y itu kita ambil aja namanya jumlah paket. Lalu untuk judulnya itu adalah bar plot 70. Lalu untuk X, variabel X itu kita ambil aja pegawai ya teman-teman ya. Nah ini untuk limitnya nih, limitnya itu dari 0 sampai 300 teman-teman. Ini bebas aja ya, mau 500, 600, cuman saya ambil 300 aja. Nah, ini ada color atau call. Nah ini rainbow, 7 warna, jadi warnanya itu warna-warni dari warna batangnya itu. Nah ini bisa langsung di running aja atau dijalankan ya teman-teman ya. Ini di running. Nah ini keluar hasilnya teman-teman. Nah ini pegawainya. Bisa ini pegawai A, B, C, D, E, F, G, H, I, J teman-teman. Nah itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan untuk software RStudio. Selanjutnya akan menggunakan software Minitab. Oke langsung aja ya teman-teman ya. Next. Oke halo teman-teman, jadi kita sudah ada di software Minitab nih teman-teman. Nah kita langsung aja mengambil data dari software Excel ya teman-teman ya. Nah ini software Excelnya, nah ini datanya, kita langsung copy aja nih teman-teman nih. Kita copy tabelnya lalu kita pasang atau tempel di software Minitab nih teman-teman. Nah ini untuk judulnya ya, ini baris pertama ini untuk judul, lalu ada baris kedua ini untuk isinya. Nah jika kalian menempatkan judul di baris isi, maka akan ada peringatan seperti ini teman-teman. Nah ketika ada peringatan seperti ini, kalian bisa memindahkannya dengan mengklik tombol move teman-teman. Nah maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, kita memerlukan untuk mencari statistik deskriptifnya teman-teman. Nah kalian sebelum mendapatkan atau mencari visualisasi data, kalian harus mendeskripsikan statistiknya dulu teman-teman. Nah untuk itu kalian harus mengklik Start, Basic Statistik, lalu Display Descriptive Statistics teman-teman. Nah ini kita pilih variabelnya itu C2, kolom C2 di jumlah paket ini teman-teman, dengan klik 2 kali ataupun klik select sekali teman-teman. Lalu untuk setelah itu kita mengklik statistik di sini teman-teman. Nah di sini kita displaynya itu akan menampilkan mean, SA of mean, standard deviation, variance atau variansi, lalu ada first quartile atau kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga, dan juga ada modus atau mod. Setelah itu ada kita akan menampilkan minimum, maksimum, range, dan juga skewness, juga kurtosis teman-teman. Setelah itu kita akan menampilkan and non-missing, and missing, dan juga kumulatif and teman-teman. Nah setelah itu ada cek statistiknya, ini default aja ya teman-teman ya. Lalu lanjut kita klik OK. Oke lagi. Nah ini sudah muncul teman-teman. Nah ini karena tidak panjang atau desimalnya kurang panjang, kita bisa edit di decimal places. Nah ini kan 2, ini bisa 5. Nah ini juga bisa 5. Nah ini harusnya jawabannya semua hal yang di sini itu pasti sama dengan yang dihasilkan oleh RStudio teman-teman. Dan tidak akan ada perbedaan gitu, tidak akan ada perbedaan gitu. Nah oke lanjut, ini sudah kelihatan ya statistik deskriptifnya. Lalu kita lanjut ke visualisasi data teman-teman. Kita ambil histogram. Nah kita bentuknya yang simpel-simpel aja dulu. Kita pencet OK. Tadi udah otomatis kepilih ya. Udah otomatis kepilih histogram dengan bentuk simpel. Nih ini. Bisa klik 2 kali atau klik OK sekali. Nah ini untuk variabelnya itu kita pilih kolom kedua jumlah paket. Klik 2 kali atau klik sekali dan pencet select teman-teman. Nah setelah kita pilih variabelnya yang mana, lalu kita langsung klik OK teman-teman. Tapi kalian bisa mengutak-atik lagi nih di scale,
labels, data view, multiple graphs, data options. Kalian bisa mengutak-atik itu sesuai kebutuhan teman-teman. Cuman karena kita butuhnya untuk mengklik variabelnya saja, jadi kita bisa langsung klik OK teman-teman. Nah, ini muncul histogram dari tabel tersebut. Nah, ini histogramnya memang berbeda dari RStudio karena ini mempunyai toleransi atau penyesuaiannya sendiri di software Minitab, teman-teman. Nah, penyesuaiannya itu seperti ini. Nah, ini bar value nilainya itu dari 205 sampai 215. Jadi di kolom 210 itu ada penyesuaian 210 dikurang 5, 205. 210 ditambah 5, 215. Jadi nilai dari minimum 205 hingga maksimum 215 itu akan mencakup di bar ini, teman-teman. Lalu yang selanjutnya ini dari 219 sampai 225, dari 225 sampai 235, lalu di sini ada dari 235 sampai 245, lalu di sini ada dari 245 sampai 255, lalu di sini ada dari 255 sampai 265 gitu, teman-teman. Jadi setiap bar itu harus dikurang 5 dan juga ditambahkan 5, teman-teman. Oleh karena itu, histogramnya ini berbentuknya beda. Karena di RStudio itu tidak ada penyesuaian dikurang 5 dan juga ditambahkan 5, teman-teman. Jadi itu perbedaannya. Oleh karena itu, bentuknya itu beda, teman-teman. Oke, lanjut. Jadi yang ini nih. Nih, 235 ini termasuk pada yang 230, di 230 gitu. Dan juga di 240. Karena dia dapat penyesuaian di software Minitab. Cuma di RStudio itu nggak ada penyesuaiannya, nggak ada penyesuaian dikurangi 5 dan juga ditambahkan 5, gitu teman-teman. Lalu selanjutnya kita menampilkan grafik box plot, teman-teman. Kita pilih yang simple dengan klik 2 kali biar cepat. Lalu kita pilih variabelnya C2 lagi, jumlah paket. Nah ini, lalu klik OK, teman-teman. Nah ini minimalnya itu sudah ketebak ya nih. Tuh, ini minimal. Ini kuartil 1 217,5. Kuartil 2 227,5, kuartil 3 242,5, ini range-nya 25, whiskers itu dari 210 hingga 260. Nah, ini ya. Tadi ini minimalnya nih dari 210 hingga 260, teman-teman, dengan jumlah 10 N, 10 jumlah datanya 10. Nah, ya gitu, teman-teman. Lalu kita bikin bar charts, teman-teman. Nah, kita pilih yang represent counts of unique values. Kita tidak menggunakan unique values, tapi kita menggunakan values from a table yang sudah disediakan di Excel tadi, teman-teman, yang awal. Nah, kita pilih yang simple lagi. Kita pilih variabelnya C2 jumlah paket. Lalu kategori variabelnya itu kita pilih yang pegawai, teman-teman. Lalu kita klik OK. Nah, ini sudah ada, teman-teman ya. Nah, ini sudah ada pegawai A, B, C, D hingga J dengan jumlah paket frekuensinya itu segini. Jumlah A 220, B 210, C 250 hingga J itu ada 235. Nah, begitu, teman-teman. Nah, mungkin itu saja untuk software Minitab ini. Dan kita next lanjut ke software Excel, teman-teman. Lanjut ya, lanjut. Oke, teman-teman. Jadi kita sampai di software Excel nih, teman-teman. Nah, ini udah ada tabel yang di awal tadi, teman-teman ya. Ini udah ada tabel awal. Jadi kita bisa langsung aja nih mencari data analisisnya dari deskriptif statistikanya, teman-teman. Nah, oleh karena itu kita bisa ke data, lalu ke data analisis. Setelah itu kita pilih deskriptif statistics, teman-teman. Karena kita sedang mencari deskriptif statisticsnya, teman-teman. Lalu kita pencet OK. Nah, untuk di Excel ini sebenarnya kita tidak mencari visualisasi data, tapi lebih ke deskriptif statistiknya doang, teman-teman ya. Nah, ini untuk range-nya, input range. Range-nya itu dari sini, pegawai A hingga pegawai J. Setelah itu, ini group by kolom, karena ini kolom, berarti kolom. Lalu ada output range. Nah, ini outputnya ini mau ditaruh di mana gitu, teman-teman. Bisa di sini, di sini, 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 sini. Bisa di sini, kita pilih G aja ya, teman-teman ya. Nah, setelah itu kita bikin summary statistik. Kita bikin rangkuman statistiknya, teman-teman. Karena kita butuh rangkumannya. Lalu kita klik OK, teman-teman. Karena sudah selesai menyetingnya, kita klik OK. Nah, ini keluar. Nah, ini dia jawabannya. Ini bisa diganti namanya, terserah kalian gitu kan, kayak deskriptif statistik gitu kan. Ini nggak apa-apa, seperti itu aja. Ini lebih jelas juga. Nah, ini sudah ketahuan nih, minnya segini, standar errornya ini, gitu, mediannya ini. Nah, ini sampai sumnya begini, maksimum. Nah, ini sudah ketahuan semua ya. Ini kurtosisnya, skewnessnya juga sama seperti di RStudio. Nah, ini dia mungkin yang dapat saya sampaikan dari ketiga software tersebut. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan terima kasih sudah menonton dan juga terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye!